Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kompetensi dasar yang ke-9 ini, kita mempelajari tentang mengevaluasi penilaian kinerja pegawai. Ini adalah pertemuan yang kelima dan ini adalah bagian pertama ya. Materi pagi ini adalah tata cara penilaian kinerja. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan materi selanjutnya. Tata cara penilaian dikenal dengan sebutan deskriptor level kinerja atau DLK. Dalam bahasa Inggris yaitu Performance Level Descriptor. 1. Pengertian LDK. Deskriptor level kinerja atau performance level deskriptor adalah skala hasil pengukuran kinerja untuk membedakan kinerja tertinggi dengan kinerja terendah. Hal tersebut diperlukan karena kinerja pegawai sangat beragam. Misalnya ada pegawai yang kinerjanya sangat tinggi, sedang, buruk, dan sangat buruk. 2. Jenis-jenis DLK. A. DLK angka. Ini adalah contoh daftar DLK penilaian kinerja pegawai negeri dari angka 100 sampai 90 kata sifatnya sangat baik. Angka 89 sampai 80 baik, 79 sampai 70 sedang, 69 sampai 50 buruk, 49 sampai 40 sangat buruk. B. DLK dengan kata sifat. Ini adalah contoh DLK sistem evaluasi kinerja PT PLN ya. Terdiri dari 3 kolom. Yang pertama adalah kata sifat, kemudian simbol, dan yang terakhir adalah nilai angka. Kata sifat di bawah ekspektasi, simbolnya DE, nilai angkanya 4. Sesuai ekspektasi, simbolnya SE, nilai angka 8. Melampaui ekspektasi, simbolnya ME, nilai angkanya 12. C. DLK kombinasi antara angka dan kata sifat. Ini contohnya DLK di Bank Indonesia ya. Ada 2 kolom yaitu predikat kinerja dan nilai kerja. Predikat kinerja istimewa atau disingkat IST, nilai kinerjanya 5,0. Sangat baik atau SB 4,2 sampai 4,9. Baik atau B 3,4 sampai 4,1. Cukup baik atau CB 2,6 sampai 3,3. Kurang baik atau KB 1,8 sampai 2,5. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penilaian prestasi kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dengan tujuan menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 2. Penilaian prestasi kerja diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati. 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 4. Penilaian prestasi kerja terdiri atas A. Unsur sasaran kerja. Tata cara penyusunan SKP yaitu sebagai berikut. 1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. Penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal yaitu jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu. 2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja, disingkat jadi SOTK. 3. Pegawai yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman disiplin.
4. Penyusunan SKP bagi pegawai yang mutasi atau pindah dibuat 2 rangkap, yaitu di jabatan lama dan jabatan baru. 5. Penyusunan SKP bagi pegawai yang cuti bersalin atau cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu yang akan dilaksanakan oleh pegawai tersebut. 6. Penyusunan SKP bagi pegawai yang cuti sakit disesuaikan dengan sistem waktu dalam tahun berjalan. 7. Penyusunan SKP bagi PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT. Tugas-tugas sebagai PLT dihitung sebagai tugas tambahan. 8. Bagi pegawai yang kegiatannya dilakukan dengan tim kerja dalam menyusun SKP, berlaku hal-hal sebagai berikut. A. Jika kegiatan yang dilakukan merupakan tugas jabatan, kinerja dimasukkan ke dalam SKP yang bersangkutan. B. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatan, maka kinerja dinilai sebagai tugas tambahan. 9. Bagi pegawai yang diperbantukan, penyusunan SKP dilakukan di tempat yang bersangkutan diperbantukan. 10. Bagi pegawai yang menduduki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan SKP disesuaikan dengan tugas dan fungsi jabatan struktural. Anak-anak, ini adalah contoh formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Kita lihat ya. Kolom pertama ini berisi nomor, kolom kedua ini Romawi 1 ya, ini memuat data pejabat penilai. Ini ada nama Dr. Andasri, NIP-nya ada, pangkat golongan ruang, pembina, golongan ruangnya 4A, jabatannya Kabid Kepangkatan dan Mutasi lain. Unit kerjanya Direktorat Kepangkatan. Kemudian sebelah kanan ini adalah biodata dari pegawai negeri sipil yang dinilai. Namanya Elisa SH, NIP-nya ada di sini, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1, golongan 3D, jabatan Kasubag Mutasi Kepegawaian. Kemudian yang di bawah ini adalah Romawi 3 ya, ini memuat kegiatan tugas pokok jabatan. Kita lihat nomor 1 ya, contohnya ya, menetapkan persetujuan kenaikan pangkat golongan ruang 3D ke bawah Provinsi Lampung dan instansi vertikal. Angka kreditnya strip, kuantitas atau outputnya 5.000 nota, kemudian kualitas atau mutu ini 100, waktunya 12, ini dihitung berdasarkan 12 bulan ya, atau 1 tahun. Biayanya strip, dan seterusnya kalian baca sendiri sampai nomor 5 ya. Kemudian yang bawah ini adalah Jakarta 4 Januari 2012, pegawai negeri sipil yang dinilai, tanda tangan, nama terang, dan NIP. Kemudian di sebelah kiri ini adalah pejabat penilai, namanya Dr. Andasiti, NIP-nya dituangkan di sini. Kemudian ini adalah contoh formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil ya. Jangka waktu penilaian ini 5 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Untuk kolom pertama ini nomor, kolom kedua ini adalah kegiatan tugas pokok jabatan. Kemudian AK ini angka kredit ya, di strip dulu. Kemudian target, kita lihat di sini ada kuantitas atau outputnya, ada kualitas atau mutunya, waktunya, biayanya. Nah, kemudian sebelah kanan ini ada angka kredit dan realisasinya. Realisasi ini adalah kenyataan yang bisa diwujudkan dari target tersebut. Kita langsung ke contoh saja ya. Nomor 1. Kegiatan tugas pokok jabatan menetapkan persetujuan kenaikan pangkat golongan ruang 3D ke bawah Provinsi Lampung dan instansi vertikal. Angka kreditnya strip, kuantitas atau outputnya 5.000 nota. Ini maksudnya dalam 1 tahun diharapkan bisa menghasilkan 5.000 nota. Itu kemudian diharapkan juga kualitas atau mutunya ini 100. Waktu yang digunakan adalah 12 bulan. Sekarang kita lihat realisasinya yang sebelah kanan ya.
Kuantitas atau outputnya ini bisa terwujud ya 5.000 nota, kemudian kualitas atau mutunya hanya bisa direalisasikan 80, kemudian waktunya 12 bulan. Untuk penghitungan ini nilainya 261 diperoleh dari 100 ini adalah target kualitas, ditambah dengan 85 ini adalah realisasi kualitas, ditambah dengan 75 sama dengan 201. Kemudian nilai capaian SKP-nya ini 87,00, ini diperoleh dari 201 dibagi 3. 3 ini adalah angka perhitungan kreditnya ya, atau pembagiannya. Dan seterusnya ya. Kalian baca sampai angka yang nomor 5. Kalau sudah selesai maka dijumlah ya. Jumlah dari perhitungan SKP tadi totalnya 429,99. Kemudian dibagi 5. 5 ini diperoleh dari 5 unsur yang dinilai ini ya. Kemudian mendapatkan nilai akhir atau angka kreditnya 86,00. Ini kriteria pencapaiannya baik. Kemudian di bawahnya dituliskan Jakarta 31 Desember 2012, pejabat penilai Dr. Andasri dan NIP-nya ada di sini. Jadi anak-anak, kalau pegawai negeri sipil itu setiap tahun dinilai oleh atasan langsung ya. Kemudian mendapatkan rapot seperti ini. Kalau ini namanya SKP untuk pegawai negeri sipil, kalau kamu masih sekolah itu namanya rapot akhir tahun gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengetahui kinerja pegawai, apakah rajin, apakah tidak, apakah bagus apa tidak kinerjanya selama 1 tahun ini. Paham ya nak ya?